Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing untuk tanggal 7 September 2021. Oke, di sini saya akan kawal dan update terkait IPO yang sudah listing. Per hari ini ada Oils dan GPSO. Warannya sesuai ekspektasi ya. Jadi kalau seandainya GPSO dapat banyak atau Oils dapat banyak, itu cuan dari warannya akan sangat seger. Apalagi GPSO. Kenapa? Karena warannya 1:1. Cuman ya memang karena oversubscribe, karena saking menariknya, jadi ya kita dapatnya dikit banget. Sangat disayangkan. Ya, tapi buat yang dapat Oils juga oke, warannya 200 lebih ya. Itu jarang terjadi. Karena biasa itu waran mentok 50-100 itu udah mentok di 50-100 biasanya udah kempes. Ini kuat. Bahkan mereka ngikutin harga induk gitu. Jadi kayak contoh GPSO misalnya kan, ya hampir ke 240. Jadi memang hampir mentok ke harga induk. Nah, ini kan kasih cuannya lumayan banget. Apalagi Oils ya. Oils suaranya bahkan hampir 300. Jadi meskipun 4:1 tapi lumayan juga. Ya, lumayan juga profitnya. Ya, apalagi Oils kan dapatnya nggak sedikit GPSO. Jadi buat teman-teman yang pegang, ini worth it banget. Lumayan lah, ya teman-teman pasti yang dapat lumayan. Kayak gitu. Dan tadi sempat open gembok. Jadi hati-hati, ini udah jadi suatu apa ya? Kalau first day di open gembok ini kayaknya udah jadi sinyal yang kurang baik. Ya, ini underwriter-nya lepas. Buat yang mau kejar, ya saya lebih prefer mengingatkan buat yang baru mau kejar. Ini ya hati-hati, karena first day dia udah open gembok, volumenya sudah 1 juta lot. Jangan sampai kejadian di highs terjadi. Itu aja sih pesan saya. Ya, apakah bisa lock arah? Bisa, tapi lebih hati-hati. Itu aja pesannya, lebih hati-hati. Memang ideal ya biasa hari kedua, hari ketiga aja. Gitu. Biasa hari ketiga dia akan benar-benar open gembok, nggak arah atau bahkan correction. Bisa jadi hari kedua. Jadi besok pantau. Nah, kalau untuk GPSO ini masih kuat first day-nya. Ya, beda dengan Oil. Jadi ini mirip seperti highs, dan yang bagusnya transaksinya hampir nggak ada. Ya, volumenya 14.000. Kalau highs itu kan first day 100-an ribu ya. Dan dia punya underwriter lepas. Nah, tapi kalau GPSO ini yang lepas pun nggak. Underwriternya lepas tapi cuma 2.000 lot, 1.000 lot. CXA dan SF. Tapi overall mereka nggak ini ya. Ada crossing pun tapi nggak banyak. Jadi menurut saya untuk GPSO mungkin lebih prospek tebal untuk arahnya lebih banyak. Tapi let's see. Ya, risknya. Kalau kita bicara risk GPSO untuk open gembok harusnya lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan risk Oils untuk open gembok. Jadi hati-hati. Ya, Om, copet warannya bisa gak? Silahkan. Ya, kalau kita nggak dapat induknya, warannya dicopetin. Tapi hati-hati. Sekali induknya open gembok dan ARB, itu warannya bakal hancur gila-gilaan. Jadi jangan sampai kejebak. Ya, bener-bener pantau ketat. Udah diguyur sekali, cepet-cepet exit. Jangan sampai uang Anda ludes gara-gara keteledoran. Oke. Lalu untuk tanggal 7 ada MCOL. Ya, sorry, belum ada ya. Untuk MCOL, saya juga ada beli kebetulan untuk MCOL. Nanti kita harus cek lah, kita tunggu besok ya. MCOL ini kalau nggak salah mining ya, batu bara ya kalau nggak salah. Jadi semoga nge-trigger, mumpung batu bara juga lagi cukup hype seperti itu, semoga sih nge-trigger. Ya, nanti kita cek lah untuk MCOL di di perdagangan besok. Tapi untuk Oils dan GPSO kurang lebih seperti itu. Oke. Itu untuk awal. Lalu berikutnya sebelum kita jauh bahas tentang market, dan mungkin banyak beberapa pertanyaan ya, sektor-sektornya sudah banyak yang terlihat menarik. Nah, seperti biasa kita akan transparansi dulu. Oh ya, sebelumnya buat yang belum join kita punya Telegram, ya silakan ke t.me/silenttraderacademy gitu kan. Atau buat teman-teman yang belum follow Instagram kami, silakan, karena soon mungkin di minggu depan saya akan adakan giveaway, atau mungkin akhir bulan saya akan adakan giveaway lagi buat teman-teman semua. Jadi yang mau ikutan silakan. Jadi follow dari sekarang. Ya, ajak teman-teman untuk follow. Gitu. Oke, ini untuk Instagram kita. Lalu langsung saja ya, trade dan kita cukup banyak. Hari ini ada coba copet di land. Ini pertama copet cepat.
Lalu nextnya ada CAC, Anda bisa cross check sendiri. Ya, CAC itu highestnya kalau nggak salah 85 ke atas ya. Oke, lalu nextnya ada luck, Anda bisa cek juga jamnya. Ya, ini Anda cek di jam 10.15. Lalu ada ACST, ini sebenarnya rencana menu sore untuk besok. Ya, tapi sudah jalan gitu kan, closingan di 286, di 268. Oke, lalu ada dua lagi sebenarnya. Ya, ada dua lagi. Ini menu swing, tapi dia udah jalan, langsung jalan dalam sehari 2 hari. Ya, pertama ada Wika Construction dan kedua ada SMBR. Kenapa tidak saya screenshot? Karena planningnya masih akan kita gunakan. Ya, maksud saya mungkin masih bisa di buyback. Jadi untuk kedua emiten ini saya tidak screenshot. Tapi kita ada hit 2. Wika dan juga SMBR. Ya. Oke. Lalu buat yang belum download kita punya Play Store, silahkan. Ya, ini gratis, ada watchlist juga yang teman-teman bisa dapatkan di sini. Lalu watchlistnya jalan ya. Kayak misalnya ada MTPS, itu kan jalan tuh. Itu lumayan banget untuk profit tambahan kalau teman-teman masih berhalangan untuk tidak join VVIP gitu. Misalnya kendala biaya, ya Anda bisa dapat yang gratisan. Nah, buat yang mau coba itu silahkan ya. 7 hari, 30 hari, 90 hari itu bisa. Oke, sebulan, 3 bulan bisa. Harganya juga cukup worth it lah, cukup murah. Dicoba dulu, kalau memang tidak cocok tidak usah perpanjang. Jadi daripada trading gak jelas, Anda bingung kapan mau entry mau jual, lebih baik Anda gabung ke komunitas yang memang intens untuk edukasi juga, untuk mendevelop Anda lebih baik juga, dan tentunya memberikan rekomendasi. Nah, kalau mau silakan ke Telegram kami lalu japri ke staff silent di Telegram. Oke? Lalu nextnya kita langsung aja bahas ke market. Market so far oke, nggak dibanting cukup parah. Menandakan konsistensi. Ya, jadi salah satu next indikator lagi. Ya, next indikator lain yang mungkin bisa kita lihat adalah market ya harus bisa di atas garis moving average. Jadi kalau suatu candle di atas garis EMA, nah ini tandanya bagus. Ya, dan mungkin balik lagi market nih mulai stabil. Saya cek memang sih overall ya market hari ini ya kalau Anda nggak beli konstruksi mungkin lemes. Tapi overall blue chip ini cicil kompak naik ya. Yang blue chip yang LQ45. Jadi kalau Anda buka indeks LQ45 harusnya nih teknikalnya bagus sekali. Ya. Jadi teknikalnya ini baru mau breakout untuk LQ45. Ya, dia udah breakout di sini dan dia breakout juga di sini. Oke. Jadi so far menurut saya ini LQ45 indeksnya pun udah mulai rally. Jadi kita mungkin bisa cicil. Ingat ya, saya bilang cicil ya. Tidak langsung all in. Sesuaikan dengan Anda punya gaya trading. Nah, mungkin bisa keep sampai akhir tahun. Gitu. Ya, karena indeksnya udah breakout. Berarti kan indeks itu kan mewakili mayoritas atau rata-rata dari kalau indeks LQ45 kan berarti isinya LQ45. Nah, berarti udah mewakili ke-45 emiten tersebut udah mulai serempak bergerak naik. Itu kan kesimpulannya seperti itu. Oke, market saya no comment sih. Regional oke, ya mungkin besok ada bisa positif, bisa bergerak positif gitu ya. Untuk market ya masih akan retest lagi 6130, 6140. So far oke sih ya. Asing coba kita cek asing apakah ada masuk. Oke, infonya kenceng ya, BCA, Telkom, Tebik, ASI, Pegas gitu ya. Overall oke. Inflow-nya ya oke lah ya. Second liner ya, second liner paling kayak Arto, Unilever, tapi overall inflow-nya masih cukup baik. Bahkan beberapa kayak Wika, WSKT, konstruksi ini infonya juga kencang. Ya ini bagus sekali menurut saya. Ya ini Wika naiknya kencang banget. Itu kan tuh rekomendasi dari kita juga tadi. Oke, so far oke untuk market. Lalu kita langsung aja pertama ke pembahasan dari requestan. Ya oke, pertama dari WH. WH mencoba ya di atas 200. Kalau dia bisa sustain di atas 200 oke. Tapi kalau enggak dia masih akan lanjut turun lagi. Jadi hati-hati. Ya jadi selagi dia belum bisa sustain di atas EMA merah, saya belum rencana untuk buyback. Ya, saya terakhir cut loss juga tuh 2%.
Gitu. Apa sudah saatnya cicil konstruksi? Nah, ini pertanyaan menarik. Ya, Wika, WSKT, PTPP, ADI. Naiknya kencang semua ya. Yang gorengan bahkan anaknya PTPP, PPRE, kalau WG, WSPP memang biasa smooth. Ya, yang kayak kita yang swasta, ya konstruksi swasta ACST gitu kan, punyanya si Astra. Ya, ini juga naiknya lumayan. Nah, cuman kalau mau cicil ya jangan pas di pucuk. Ingat, window dressing masih lama. Jadi, untuk suatu market itu bisa recovery, dia akan butuh pattern. Dia akan butuh suatu pijakan. Misalnya dia buat higher low dulu, dia buat higher high, lalu dia koreksi dulu, dia tidak buat low yang lebih rendah untuk mengkonfirmasi uptrend. Jadi, butuh proses yang cukup panjang. Nah, maka dari itu untuk entry pas dia pullback aja. Jadi pas merah koreksi mau cicil-cicil boleh lah. Pilih salah satu aja, fokusnya salah satu. Ya, contoh Wika, WSKT, PTPP, ADI. Pilih salah satu. Nah, mungkin satu lagi diversifikasi. Om, saya mau ke anak-anaknya WG, WSBP, PPRE, PPRO. Nah, bisa pilih salah satu. Weton bisa pilih salah satu. Jadi jangan semua dibeli gitu. Ya, fokus satu. Oke, dan belinya pas correction. Idealnya pas correction itu lebih baik. Ya, Pegas. Oke, Pegas juga oke. Ini chartnya mirip banget karena Pegas ini memang relate banget dengan indeks LQ45. Memang gerakannya sangat similar. So far overall dia breakout 1085 good. Anda mau entry bisa pas pullback atau bisa cicil sekarang. Targetnya kalau mau swing jauh ya, itu bisa di 1150 ke atas sebenarnya. Ya, jadi ini target resistance sebenarnya di sini. Oke, ini menarik nih, ini baru menarik. Cuman untuk entry bijaknya kita cicil beli. Ya nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Lalu BKSW atau BGTG masih bisa menarik ya. BGTG seperti saya bilang ada potensial gitu ya. Pokoknya bank-bank kecil ada potensial minggu ini ada pergerakan karena posisi overall juga sudah disupport. Dan menariknya kayak misalnya contoh BGTG, BKSW, lalu ada misalnya BBYB, INPC, Bufitch, ya AGRS. Ini closingannya menarik-menarik. Jadi bisa jadi masuk watchlist kita untuk besok. Mungkin bank kecil kalau momentumnya lagi jalan nih bisa dimasuk pantauan nih. Siapa tahu ada pergerakan. Ya. Invest Arto masih ada upside. Yang terakhir aku cek di beberapa sekuritas kan upside-nya di 20.000 kebanyakan. Tapi balik lagi ya, ini kan tergantung Anda perspektifnya terhadap ekosistemnya si Arto. Ya, ini sebenarnya subjektif juga. Tapi mungkin ya kalau Anda bilang atau kita bicara terkait long, 20.000 make sense. Ya, upside-nya ya 20%, berarti dari sekarang upside sekitar 20% ya, 20 sampai 30%. Ya, oke. Tapi invest ya, ini jangkanya jangka panjang, tidak dalam waktu dekat. IMAS IMJS masih bisa dicicil untuk IMAS IMJS ya. Balik lagi IMAS kan kemarin pullback aja, jadi di atas 950 oke. Begitulah dengan IMJS, so far oke. BEX bisa cicil ya. Masih bisa cicil untuk BEX, cicil di dekat-dekat 100 aja kalau untuk BEX. Untuk IS menarik banget nih buat yang nanya. Jadi next pantauan gratis saya share untuk besok itu IS. Ya saya bocorin deh, satu lagi ada SHIB. Nah biasanya after dia ini kan digoreng ya. Tadi kita ada cak. Ya. Digoreng sekali, biasanya dia koreksi pendek baru besoknya digoreng lagi. Jadi kalau kita simulasikan SHIB dan IS, hari ini kemarin tanggal 3 di hari Jumat itu digoreng. Next day-nya dia nggak bergerak terlalu banyak. Nah biasanya besoknya nih di tanggal 7 dia bisa kencang. Jadi mungkin bisa dipantau untuk IS, SHIB atau saham-saham under 100 yang posisinya di hari Jumat naik banyak, di hari Senin ini tidak ARB atau cuma naik 1% atau turun cuma 1-2%. Nah itu Anda bisa pantau. Banyak lah PUBG, CAK, MYTX, apalagi Dian ya kan. Nah CAK ini bisa dipantau ya, seperti itu. Oke. USBP oke, sama sih ya untuk konstruksi sama lah, Anda bisa pilih. Tapi kalau saya sih lebih prefer ke Wika dan anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau amit-amit ada something yang jelek, yang paling sustain ya Wika gitu. Yang paling sehat di antara yang lain itu Wika, WG dan Weton.
Kalau waskita ini ngeri banget kalau Anda lihat laporan keuangannya ya. Jadi teknikal sih oke, dia pasti akan ngikut. Cuman kalau kita bicara faktor fundamental ini agak serem gitu. WSBP oke. Dia breakout 144 good. Ya, resistnya pun juga jauh ya, 170 ke atas. Jadi bisa pilih bebas, cap-cip-cup aja. Ya. ISS SIPW potensi besok. Oh iya. Ya, mereka ini ada warannya juga SIP-IS. Jadi bisa dipantau. PPRO udah mau break downtrend. Let's see ya. Kita tarik ya. Kita tarik garis. Wah, sudah break. Hampir ya. Breakout sih. Tinggal tunggu konfirmasi aja. Ya, ingat, ketika breakout tidak selalu dia langsung naik. Dia akan butuh suatu pullback. Dan kalau kita bilang dia belum breakout sepenuhnya karena dia punya resisten belum ditembus. Contoh di sini ada resisten itu 7678. Jadi selagi dia belum bisa lolos 7678, kayaknya sih belum bisa dibilang breakout lah. Ya. Beda dengan kayak tadi WSBP, Wika tuh konsolidasinya pun di breakout. Nah, tapi kalau PPRO ini belum. Ya. IPCM Om, bisa naik lagi gak dengan berita merger? Menurut aku bisa. Ya, tinggal tunggu waktu aja lah ini IPCM, IPCC. Ya. Oke, Wood masih belum ada pergerakan, momentum juga belum ada, jadi saya masih skip sih untuk emiten ini jujur. Ya, Care ini repo, tapi dia sudah all time high, dia sudah buat all time high baru, jadi bisa menarik untuk Anda lirik. Kalau mau stop loss 410 aja oke. Ya, target suka-suka lah. Ya, mungkin kalau ngomong swing bisa ke 500. Ya, mungkin karena dia all time high dan ini masih repo ya. Aku lihat ini Care masih repo, jadi tetap harus berhati-hati. Ya, untuk Care. Rekomendasi saham kriuk-kriuk. Oh, aku nyebutnya Baby Alien. Itu tadi udah IS, SIP, Dian, Cak, dan lain-lain. Ya, kalau kemarin itu di VVIP aku ada info Vico. Dia udah gerak. FRNA tadi gerak. Fins beberapa hari yang lalu gerak. Ya, jadi banyak kita saham-saham alien gitu. Cuman ya aku nggak bisa share di sini. Oke. BBKP belum ada pantulan, hati-hati ya, ini memang masih butuh confirmation gitu, tapi harusnya sih nggak akan di bawah 450 lah, prediksi saya dia nggak akan dikasih di bawah 450 karena cost bandar itu di atas 500 semua ya. Kalau mau cicil dekat 460 oke sih. MMLP oke, terlihat ada pantulan, so far good, biasanya sih mantul dia kalau udah dekat 600 ya. TA dan broker sum BEPS dari sinilah coba ya, atau dari sinilah ya, 0818. Hari ini ada yang akumulasi, ini bandar lah ya karena cukup jomplang si YP. Wow, akumulasi ya, big aku. Jujur saya nggak ngikutin BEPS nih ya, jujur saya nggak ngikutin, jadi memang lepas pantau juga lah, dia udah terbang tinggi, saya nggak mau ambil resiko, saya nggak rekom. Ya, YP, FS, MG, MK, oke, good. So far good ya, akumulasi. Nah, yang perlu diperhatikan ini. Ini kan sahamnya beggar ya. Dari 300 ke bahkan 1200. Udah beggar 400%. Dan rata-rata bandar itu bahkan ada yang 300, ada yang 600. Ya, ini ada yang di 900 bandar utama. Jadi, ya, cost mereka di sekitar sini. 900 itu berarti di sini. Pas banget bertepatan dengan dia punya resisten, dia punya support ya. Oke, di 900 ini ngepas juga dengan area support dia sih. Nah, jadi masih oke. Ini demand zone yang harusnya tidak akan disentuh kecuali dia jualan ya. Nah, balik lagi nih. So far dia masih akum si YP, tapi hati-hati kalau mau beli mendingan tunggu dia pullback di sini. Ya, di range sekitar 1100 ke bawah atau 1000. Dikasih ke Om, bisa aja. Ya, jadi better ya antri di bawah, jangan nekat. Oh ya, sudah GPSO sudah arah berapa hari? Ya 10 hari, 20 hari. Oke, kita doain yang terbaik aja. BABP tadi ada pantulan ya, masih mencoba. Nah, balik lagi nih, kayak bank-bank kecil nih udah mulai menarik juga. Harusnya ada sedikit pantulan untuk besok. Ya, BABP harusnya masih di komitmen digoreng ya, masih dijaga lah. Cuman memang saya pun cut loss kita di VVIP beberapa waktu yang lalu, kita tunggu stabil akan baru rekom ulang.
Ya BBB so far 350, 360 sih best buy-nya gitu. Jadi kalau mau coba tunggu dekat sana. Ya. Zebra. Ini Zebra jujur saya juga nggak ikutin, ini di pom-pom juga ya, bahkan rank isunya itu sebentar ya, Zebra R.T. Bahkan rank isunya pun 1 ya. Ini kayaknya agak parah juga sih ya kalau saya perhatikan. Oke, openingnya di 135, sekarang 1. Wah, ini kayaknya agak kurang bagus nih. Cuman jujur saya nggak ngikutin. Jadi hati-hati aja sih ya, karena begini, Zebra ini kan udah digoreng lama gitu. 100 ke 1300%. Jadi everything bisa terjadi. Mereka mau guyur sampai gila pun bisa, nggak ada masalah, karena mereka udah pasti cuan banyak di sini ya. Jadi memang harus hati-hati. Saya skip lah kalau Zebra. BRMS hari ini mantul di EMA 200. Oke. Jadi sinyal yang cukup baik ya. Jadi sinyal yang cukup baik. Kalau kita cek today kayaknya ada akumulasi ya. EIF dan EF ada MI. Oke, so far ini retail semua. Akumulasi yang cukup besar menurut saya untuk BRMS today. Jadi menarik nih ya, kalau lihat masih ada akumulasi bisa dipantau untuk BRMS. Ya so far nih masih oke lah. Ya ada akumulasi hari ini. Good. Ya. Konstruksi oke untuk swing. Akhir tahun boleh. Bank kecil masih prospek apa? Banyak ya, BKSW, BGTG, mau MNC Group, BHBP gitu kan. Nitip BBKP sudah saya bahas. Ya, mau tahu dong. Analisa pakai EMA atau EMA? EMA boleh. EMA ini kan SMA ya, Simple Moving Average. EMA itu exponential. Ada lagi weighted moving average. Ada lagi harmonic. Pokoknya banyak jenisnya. Jadi sama saja. Tergantung kondisi gaya trading Anda. Ya, menyesuaikan. Saya pakai dua-duanya. Besok pagi copet apa, Om? Aku udah kasih tadi. Sen, PMMP, friend. Oke, kita start dari Sen aja ya. Satu aja ya. Sen belum ada pergerakan yang pasti, tapi 300 harga yang cukup murah kalau Anda mau antri. Karena di sini kita lihat area 300 support yang kuat ya. Dia bisa pullback juga di sini. Jadi so far menurut saya udah cukup murah kalau mau cicil Sen di 300. Oke. Maya. Waduh, sama apa ini? Aduh, aku skip lah. Ya, saham-saham gini saya skip deh. Oke. Lalu nextnya ada UVCR. Ini arah lagi ya. Saya sih bilang kalau dia masih nekat arah takutnya suspend gitu. Dan ya balik lagi, kalau mau cicil pas merah itu lebih baik ya untuk UVCR. Oke, next BJTM. Terakhir ini ya. Tadi lihat BR BJTM juga naik ya. Saya nggak tahu nih dia masuk LQ45 gak sih, tapi harusnya iya. Untuk BJTM Anda bisa tunggu confirmation naiknya kalau jebol 740 750. Kalau belum lolos masih akan sideways. Ya. Kalau kayak tadi kan konstruksi kan udah bisa dibilang 50% 70% confirm. Kenapa? Karena breakout dengan volume, breakout dengan akumulasi, trendline di breakout, resist di breakout. Kalau ini trendline belum di breakout, coba kita tarik ya. Trendline harusnya sudah, tapi resistnya belum. Jadi ya belum seutuhnya. Ya, jadi tinggal tunggu nih breakout di 740 750. Ya. Nah, kalau belum ya tunggu aja di dekat ke 700 biasanya dikasih. Ini saham untuk invest dividen sih. Kurang cocok lah kalau Anda mau coba copet-copet di sini. Ya, bukan jenis saham yang cocok, yang enak untuk dicopetin. Oke, ini untuk BJTM. Oke ya. Jadi konstruksi bisa di watch, tapi ya entry-nya tunggu koreksi aja sih lebih enak. Lalu gorengan-gorengan tadi yang under 100 bisa dicek. Lalu Anda bisa cek di kita punya mobile apps watchlist yang ada. Jadi download kalau mau tahu watchlist apa lagi yang menarik untuk dicopet. Oke, jadi saya tutup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Jangan lupa follow Instagram. Kita akan adakan soon akan kita adakan untuk giveaway. Jadi pastikan Anda follow Instagram kami biar nggak ketinggalan bagi-bagi rezeki gratis dari saya. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.